Baik, terima kasih Bu Padmi. Selamat sore Ibu Bapak semuanya. Sebelumnya saya mewakili teman-teman direksi juga teman-teman guru mengucapkan terima kasih karena Ibu Bapak juga Kakak bukan yang baik bisa mendampingi anak-anak selama berproses di rumah di sela-sela kesibukan Ibu Bapak Kakak semuanya. Kemudian ada beberapa hal seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Padmi di depan mengenai proses belajar kita bersama di subtema kedua nanti. Yang pertama mengenai pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya sudah kita alami bersama. Alangkah baiknya jika saya mereview ulang apa saja atau tahapan apa saja yang kita lalui bersama. Nanti di subtema kedua akan kita lanjutkan bersama untuk mendampingi anak-anak. Proses untuk menyamakan persepsi agar kita bisa melangkah bersama dalam mendampingi anak sudah kita lakukan bersama selama kurang lebih 3 hari ini, Ibu Bapak Kakak semuanya. Harapannya kita memiliki persepsi yang sama agar semakin mantap nanti berjalan bersama untuk mendampingi anak-anak selama proses belajar jarak jauh di masa pandemi saat ini. Kemudian nanti masuk ke tahap kedua, di mana ada panduan dari kami, para guru, untuk anak-anak berkreativitas bersama Ibu Bapak di rumah. Tentunya dalam hal ini kami mohon dukungan Ibu Bapak Kakak semuanya agar anak-anak terdampingi selama belajar di rumah. Kemudian nanti kami para guru juga akan memberikan umpan balik. Harapannya ada proses konfirmasi, ada proses afirmasi agar kita bersama dapat melangkah sesuai dengan perencanaan. Kemudian pada akhirnya apa yang kita coba dampingi harapannya dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada proses evaluasi juga nanti dari kami para guru, kemudian juga mohon keterlibatan Ibu, Bapak, juga Kakak yang mendampingi anak-anak di rumah untuk memberikan evaluasi. Kami sudah memberikan beberapa panduan agar Ibu Bapak juga turut terlibat dalam proses evaluasi melalui penilaian, bisa Google Form atau bentuk yang lainnya. Kemudian proses tahapan berikutnya adalah ada presentasi karya anak. Harapannya nanti dalam proses daring presentasi anak ini ada apresiasi dari anak satu dengan yang lainnya atas hasil penelitian mungkin yang anak-anak lakukan di rumah dengan pendampingan dari Ibu, Bapak, juga Kakak semuanya. Itu mengenai pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, kami berupaya untuk menyampaikan narasi mingguan atau panduan untuk membantu Ibu Bapak dalam mendampingi anak-anak. Kami akan upayakan terbagikan pada hari Sabtu agar Ibu, Bapak, dan juga Kakak memiliki waktu lebih longgar untuk menyiapkan hal-hal yang digunakan saat pembelajaran selama seminggu ke depan, dan juga dapat mengatur waktu Ibu Bapak dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Narasi yang kami berikan ini merupakan narasi bagi
Ibu, Bapak, dan juga Kakak. Dari evaluasi yang kemarin, ada beberapa orang tua yang menyampaikan bahwa bahasa yang digunakan mungkin belum sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa anak-anak. Kami memang berupaya untuk menyiapkan narasi mingguan ini bagi kita bersama, bagi guru, kemudian ibu, bapak, juga kakak dalam mendampingi anak-anak. Kemudian panduan harian yang kami berikan setiap harinya, kami upayakan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian berikutnya mengenai pembagian jam untuk pengumpulan tugas. Dari hasil diskusi kami para guru, kami mencoba menemukan ritme mana yang pas agar kami juga dapat memberikan yang terbaik dalam memberikan umpan balik. Harapannya nanti Ibu Bapak berkenan untuk memberikan pendampingan, kemudian mengumpulkan dalam 2 shift pengumpulan tugas. Jadi misal Ibu, Bapak, Kakak memiliki waktu luang untuk mendampingi anak-anak di pagi hari, mohon dukungannya agar mengumpulkan tugas di periode pertama atau shift pertama. Kemudian bagi Ibu Bapak yang kesulitan karena satu dan lain hal seperti masih bekerja dan baru bisa bertemu dengan anak-anak, mendampingi anak-anak di sore hari atau bahkan malam hari, nanti Ibu Bapak dapat mengumpulkannya di shift yang kedua. Harapannya kami para guru dapat memberikan umpan balik yang terbaik dan kami bisa membagi waktu kami dalam bekerja dan juga tidak menutup kemungkinan memiliki waktu bersama dengan keluarga. Kemudian ada pembiasaan baru ini yang kita upayakan dan mohon dengan sangat dukungan dari ibu, kakak, ibu, bapak, dan kakak semuanya berkaitan dengan memberikan kabar di pagi hari atau pengisian daftar hadir. Kita bantu anak-anak untuk tetap bangun pagi, kemudian sebelum presensi kita upayakan anak-anak mandi dulu agar lebih fresh gitu ya untuk memulai hari. Jadi boleh nanti melakukan olahraga terlebih dahulu setelah bangun tidur, tapi kita upayakan bersama agar anak-anak saat memberi kabar atau mengisi daftar hadir sudah mandi terlebih dahulu. Jadi nanti mohon dukungan dari ibu bapak semuanya. Kemudian teman-teman guru nanti akan memberikan panduan mengenai siapa saja yang dapat mengumpulkan tugas di pagi, di shift pertama maksud saya, kemudian di shift kedua. Nanti mohon berkenan ibu bapak mengisinya agar kami terbantu dalam menentukan jam untuk mengumpulkan tugas anak-anak. Jadi mohon dukungannya nanti memberikan semacam jadwal gitu je. Nanti mohon berkoordinasi dengan guru kelas masing-masing berkaitan dengan hal itu. Itu yang saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan atau pernyataan, monggo ibu bapak kami persilahkan. Terima kasih dari saya. Begitu Bu Patmi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Patmi. Ya, terima kasih Bu Novi. Dari paparan Bu Novi mungkin ada
kita langsung sesi tanya jawab, Bu Tika. Gimana? Ya. Oke. Dari bidang kurikulum akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab terlebih dahulu. Kita memberi kesempatan 3 penanya dulu, Nje, tentang hal yang sudah disampaikan oleh bidang kurikulum. Semoga mungkin bisa dengan chat dulu boleh, atau dengan mengangkat tangan. Saya tidak bisa lihat semuanya sebentar. Ya. Oh, nggih, Ibu Endah, Putih. Ada lagi? Monggo yang ingin menyampaikan sesuatu hal berkaitan dengan bidang kurikulum. Ya. Oke, kalau belum, kita beri kesempatan kepada Ibu Endah Mulyani. Monggo, Uti, silakan. Selamat sore, Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu orang tua dan wali murid semuanya. Selamat sore. Salam sehat ya Ibu, Bapak. Sehat. Sehat, Uti, Nje. Monggo. Ya, Bu, ini saya mau menanyakan seperti yang diutarakan Bu Novi tadi, untuk pengumpulan hasil tugas dari anak-anak itu kan sekarang harus dibagi jam pengumpulannya, ada yang siang ataupun malam. Nah, ini saya kadang-kadang begini, Bu, kalau ini sifatnya berarti kalau yang itu dijadwalkan seperti itu berarti sifatnya untuk seterusnya ya, Bu? Nje, Uti. Oh ya, selama ini kan saya begini, Bu, misalnya saya pagi ada kegiatan, biasanya saya mengumpulkannya itu di sore ataupun di malam hari. Terus kalau saya ada kegiatannya di sore, biasanya saya agak awal untuk mengumpulkannya. Jadi nanti kalau misalnya ini saya harus mengambil waktu yang awal ataupun yang akhir, saya agak bingung ya, Bu. Gimana nih Bu Novi? Mohon petunjuknya, Bu. Matur nuwun. Nje, Uti. Jadi kalau ada, ini tergantung kegiatannya Uti, Nje. Iya, Bu. Nje. Kalau misal di pagi hari, apakah memungkinkan Uti nanti siangnya mungkin pukul 12 atau 1 begitu mengumpulkan gitu? Oh begitu. Ya nanti saya usahakan ya, Bu. Oh. Iya. Ya memang karena kegiatan saya itu tidak pasti. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang memang harus saya kerjakan sampai larut malam atau apa gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa mengepaskan waktunya itu loh, Bu. Tapi yang pasti tetap hari itu juga hasil belajar anak-anak saya kirimkan ke gurunya masing-masing gitu, Bu. Ya mohon petunjuknya Bu Novi bagaimana atau nanti ada terima kasih guru ya, Bu. Oke, itu aja, Bu. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Uti. Itu tadi tentang pembagian jam. Uti, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan yang Monggo Bu Novi. Nanti karena memang situasinya Uti kegiatannya tidak dapat diprediksi begitu ya, bisa jadi di pagi atau sore. Nanti Uti dapat memilih yang sekiranya tidak memberatkan bagi Uti untuk mendampingi dan mengumpulkan sesuai dengan jadwal nanti yang Uti akan pilih begitu. Ya, baik Bu. Ya, saya usahakan. Novi, tentang pembagian pengumpulan tugas, G. Jadi ada dua kali dalam pengumpulan tugas, pagi atau sore. Ada hal yang lain Bapak Ibu tentang pengumpulan tugas? Oh ya, Bu Rina. Monggo Bu Rina. Baik. Silakan langsung saja. Siap.
Siap. Saya ragu-ragu mau bertanya atau enggak ya. Tapi saya memang tipe yang mau mencoba gitu. Kita lihat bagaimana gitu. Tapi ada satu, karena sudah disampaikan oleh Uti, saya ingin satu pertanyaan saja. Ini bersifat harian atau mingguan ya Bu? Untuk kesanggupan ini. Enggak, Bu Novi. Terima kasih, Ma. Untuk pengumpulannya nanti sifatnya harian, gitu. Nah, kemudian akan menyulitkan kalau nanti setiap minggunya akan berganti-ganti, begitu. Jadi nanti kita coba bersama dulu. Sekiranya sekiranya nanti yang memungkinkan, yang paling memungkinkan itu masuk di shift pertama atau yang kedua. Kami juga mencoba mempertimbangkan banyak orang tua yang masih bekerja. Jadi nanti kita akan mencoba membuka atau mengetuk hati, ibu bapak yang kakak gitu ya, yang sekiranya bisa mendampingi di pagi hari. Nanti kita coba dekati dulu gitu, bagaimana kalau memang diupayakan memberikan pendampingan di pagi hari, karena itu memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian kita beri sesi yang kedua atau di tahap kedua atau shift yang kedua nanti untuk ibu bapak yang masih harus bekerja, yang bahkan malam hari baru bisa bertemu dengan anak-anak. Begitu, kita coba dulu. Ya. Terima kasih. Pada dasarnya begitu, saya ingin coba saja, hanya masih penasaran ini bersifat kesanggupan harian. Maksudnya bukan pengumpulannya dalam 1 minggu, tapi contohnya, oh Bu, besok saya bisa mengumpulkan sesi 1. Oh besok saya mengumpulkan sesi 2 gitu. Harian atau weekly. Tapi mungkin akan lebih aman ketika, tapi ini jadi ngusulin ke yang lain, enggak juga. Akan lebih aman ketika, oh saya milih sesi 2 aja deh gitu. Oh iya, itu bisa jadi itu. Gitu, apakah nanti akan ada sistem kuotanya udah habis ya Bu yang sesi 2 itu atau enggak ya? Kita akan coba mengetuk kembali. Yang sekiranya memungkinkan gitu, ya kita akan coba arahkan untuk mengumpulkan di shift pertama gitu. Tapi kami juga tidak akan memaksa apabila nanti sudah menentukan shift pertama tapi ternyata agak kesulitan. Nanti kita coba dulu dalam 1 minggu atau 2, terus kita evaluasi bersama, kita diskusikan lagi bersama guru kelas masing-masing. Saya pikir masih bisa lah nanti. Tapi kalau setiap minggu atau setiap hari berubah begitu, nanti gurunya juga yang akan bingung nanti dalam mengaturnya gitu. Yang kemarin sepertinya sudah berjalan di 2 shift gitu, tapi kalau akhirnya terus tiba-tiba berubah juga nanti ada hal yang menyulitkan nanti di depan. Begitu Manje. Kita coba dulu. Dan mudah-mudahan ada banyak orang tua atau mungkin kakak nanti yang bersedia untuk mengisi di shift yang pertama. Baik, siap. Saya juga penasaran ingin mencobanya. Saya yakin bangunan masih. Terima kasih, Ma. Sip. Matur nuwun Bu Patmi dan Bu Novi. Ya, Bu Rina, terima kasih tentang pengumpulan tugas. Masih ada lagi? Isi ya Bu. Oh iya. Kalau ini juga soal pengumpulan gitu Bu. Ya, monggo silakan. Selama ini kan sementara ini shift pertama kan sampai jam 11 ya kalau kelas 6. Apakah bisa misalnya untuk yang sesi pertama diperpanjang sedikit Bu? Maksud saya untuk jam 11 itu terlalu kritikal karena dari pagi itu kan anak kegiatannya banyak ya. Artinya kayak anak saya itu kan kita juga ada pembiasaan dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bekerja sama di rumah untuk rumah masing-masing. Saya nggak tahu untuk yang lain, cuman kalau di rumah kami itu pagi itu anak-anak mengepel
mencuci piring dan sebagainya itu kan juga butuh waktu. Sehingga memulai kegiatan akademis pun di sekitar di atas jam 8. Nah itu kalau jam 11 itu kan terlalu mepet ya Bu. Apakah memungkinkan digeser sampai jam 12 atau gimana gitu Bu? Supaya anaknya tidak, kadang itu kalau yang besar, karena mereka tahu jam 11 harus dikumpulkan untuk sesi pertama, karena memang mendapatkan kemudahan di kegiatan berikutnya kalau dia sudah selesai mengumpulkan di jam itu. Nah tapi jadi panik gitu loh Bu. Anaknya kan jadi, aduh udah mau jam 11, aduh bagaimana? Kadang kita merasa nggak apa-apa, cuman kan buat anaknya sendiri karena dia sudah tahu dia harus mengumpulkan di jam itu tuh kadang chaos gitu loh Bu. Jadi apakah bukan untuk ada pembagiannya di jam 12 atau setengah 1 gitu supaya tidak terlalu mepet jam pengerjaannya buat mereka. Terima kasih Mas sudah memberikan gambaran yang terjadi di rumah gitu, anak ada Mbak Kay ya, Mbak. Oh ya, ya. Jadi nanti saya pikir teman-teman guru terbuka untuk diskusi. Jadi Ibu Bapak silahkan menyampaikan kesulitan atau amatan terhadap anak-anak, ada kepanikan dan sebagainya. Nanti bisa disampaikan, kemudian ada kemungkinan bisa dimundurkan waktunya. Saya rasa nanti teman-teman guru juga akan mempertimbangkan hal ini. Jadi monggo nanti dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing, dan kami direksi juga akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai amatan yang Ibu Bapak temukan saat berdinamika bersama anak-anak di rumah. Begitu, Mama? Mohon maaf, Bu. Itu mungkin Mama Kay baru di jalan ya. Tadi janjian memang. Jadi memang kesulitan kami di waktu ya, karena memang itu aja saya tahu memang kepadatan di rumah. Belum kalau saya sendiri juga ada kuliah pagi, jadi memang agak susah ini. Ini tadi tiba-tiba hilang ya istri saya nih. Wah, ini dia baru masih ada Pak, tidak hilang. Masih nyala. Maaf Bapak. Dia sendiri masih di jalan itu kayaknya. Sepertinya masih di jalan. Nanti Bapak bisa membantu menyampaikan kepada Mama tentang hal yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya kami mencoba terbuka dengan masukan dari Ibu Bapak. Jadi ketika ada temuan kemudian perlu disampaikan, monggo disampaikan, akan menjadi bahan diskusi kita bersama agar proses berjalannya juga akan menjadi lebih baik ke depannya. Begitu Bapak? Iya. Sekalian boleh Bu Nafi? Monggo Bapak. Mumpung ingat sebenarnya ada juga ini selain tentang waktu pengumpulan itu ya. Saya lupa kapan itu juga kami sempat diskusi sih dengan istri. Iya, thank you. Sempat diskusi dengan istri berkaitan dengan contoh kegiatan yang diunggah yang diambil dari YouTube. Ini mohon maaf, ini kegiatan olahraga. Kemudian contoh yang diambil itu mengambil contoh yang ada di YouTube, di mana olahragawan yang ada di YouTube itu orang bule yang kostumnya juga mungkin tidak cocok. Jadi artinya begini, ya kita tahu ya kostum olahraga, cuman kostum yang dipakai itu kan anak saya juga ada cowok Bu, itu kok begitu, waduh. Iya ya ternyata kostumnya juga gitu. Ya sudah nggak apa-apa, ini nanti mungkin untuk perbaikan ke depan. Cuman kan memang itu bukan bu guru yang sedang olahraga. Itu kan contoh yang diambil dari YouTube. Nah, cuman karena memang di sana itu kalau ini karena contohnya dipakai wanita dan ya saya agak nggak enak untuk ngomong di forum ini. Cuman ya semoga bisa diperkirakan lah. Artinya contoh ini
sewaktu senam itu, apalagi gerakan naik turun, kemudian dia sendiri pakaiannya juga tidak terlalu lengkap. ini agak susah untuk mengontrol ke anak. Itu udah dulu sih, cuman sekarang belum ada lagi. Cuman itu bisa jadi pelajaran buat kita ke depan untuk hati-hati. Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Kami berupaya untuk memperbaiki dalam hal persiapan materinya. Kami usahakan untuk bisa menyiapkan video, tapi jika memang tidak memungkinkan di luar kapasitas kami begitu, nanti kami coba upayakan mencari atau memilih yang tepat begitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak.